Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc, selaku dosen pembimbing dalam proses penyusunan tesis ini, serta Bapak atau Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya. Perkenalkan, nama saya Gian Arta Ramadan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 73, konsentrasi marketing. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kegiatan Pemasaran Media Sosial pada Ekuitas Merek dan Perilaku Konsumen, studi pada industri merek sepatu lokal. Kita masuk ke bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan pengguna internet di seluruh dunia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang saya dapat dari wearesocial.com, pada Januari 2020 terdapat lebih dari 60% penduduk dunia atau sebanyak 4,54 miliar orang merupakan pengguna internet aktif. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan pengguna internet baru mencapai lebih dari 25 juta jiwa atau meningkat sebanyak 17% dalam periode Januari 2019 hingga Januari 2020. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pertumbuhan pengguna internet baru terbesar ketiga di dunia. Kita hanya tertinggal dari India dan China. Kemudian dalam situs yang sama juga mengatakan bahwa rata-rata durasi pengguna internet di Indonesia ini sebanyak 4 jam 46 menit, di mana 3 jam 46 menit diantaranya digunakan untuk mengakses media sosial. Dan Indonesia menjadi negara dengan tingkat adopsi penjualan produk secara daring terbesar di dunia, dengan angka mencapai 88%. Artinya 8 dari 10 pengguna internet di Indonesia setidaknya pernah membeli produk baik barang ataupun jasa secara daring minimal 1 kali dalam 1 bulan. Adapun kategori produk yang paling diminati pengguna internet di Indonesia adalah produk fashion dengan nilai transaksi sebesar 4,79 miliar US dollar. Berdasarkan Goday dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam penelitiannya mengatakan bahwa lebih dari 65 miliar perusahaan telah melakukan penetrasi ke dalam laman media sosial. Nah, maka dari itu, semakin banyak perusahaan yang hadir dan melakukan kegiatan pemasaran di media sosial, maka persaingan di dalam media tersebut juga semakin tinggi, di mana perusahaan sama-sama memproduksi konten-konten pemasaran yang ditujukan untuk merebut atau menarik perhatian khalayak atau target market mereka. Dan berdasarkan data dari wearesocial.com juga disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna adblocker atau fitur untuk memblokir iklan terbesar di dunia. Angka tersebut mencapai 65%. Jauh berada di atas rata-rata pengguna internet dunia, yakni hanya sebesar 49%. Hal ini mengartikan bahwa pengguna internet di Indonesia merupakan pengguna internet yang paling tidak ingin diganggu dengan kehadiran konten-konten iklan ataupun pemasaran dari merek atau produk-produk ketika mereka sedang melakukan kegiatan di laman media sosial mereka. Berdasarkan beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi, terdapat dilema bagi para pemasar saat ini, khususnya yang ingin melakukan kegiatan pemasaran di media sosial. Yang pertama adalah, di satu sisi, perusahaan dituntut untuk hadir melakukan kegiatan pemasaran di media sosial agar tidak kalah bersaing dan bisa tetap menjangkau khalayak yang lebih luas. Tapi di sisi lain, konten yang mereka tampilkan, konten pemasaran yang mereka unggah ke media sosial itu justru berpotensi mengganggu kenyamanan dari pengguna internet itu sendiri. Dianggap sebagai spam atau sesuatu yang tidak ingin mereka lihat ketika melakukan kegiatan di laman media sosial. Lebih parahnya lagi,
konten yang dihasilkan perusahaan tidak dapat membantu perusahaan dalam hal meningkatkan ekuitas merek dan mempengaruhi perilaku konsumen terhadap merek secara positif. Sementara berdasarkan kutipan dari buku The Power of Real-Time Social Media Marketing, karangan Beverly Macy dan Terry Thompson, menyebutkan bahwa the market leaders will be those who operationalize social media functionalities to help achieve business result. Artinya, yang nantinya memimpin pasar, yang menjadi pemimpin pasar adalah mereka yang mampu mengoptimalkan fungsi sosial media untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis atau tujuan-tujuan pemasaran yang telah mereka tetapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, dapat dirumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah kegiatan pemasaran media sosial atau social media marketing effort berpengaruh positif pada ekuitas merek? Lalu yang kedua, apakah kegiatan pemasaran media sosial berpengaruh positif pada perilaku konsumen? Lalu yang ketiga, apakah hubungan kegiatan pemasaran media sosial pada perilaku konsumen dimediasi oleh ekuitas merek? Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah konsep kegiatan pemasaran media sosial yang dikemukakan oleh Kim dan Co. pada tahun 2012 dalam penelitian mereka. Selanjutnya adalah ekuitas merek yang mengacu dari pernyataan Kevin Landkeller pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa ekuitas merek merupakan penggabungan antara kesadaran merek dan citra merek. Dan yang ketiga adalah perilaku konsumen yang menjelaskan mengenai individu, kelompok atau organisasi, dan proses mereka dalam memilih, mengamankan, menggunakan, mengganti produk baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Adapun model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Bruno Gode dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang juga meneliti variabel-variabel yang sama. Berikut merupakan gambar dari model penelitian ini. Selanjutnya, strategi penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan metode structural equation model dengan bantuan aplikasi AMOS. Adapun strategi penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling dengan skema penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar secara daring menggunakan bantuan Google Form, di mana tautan Google Form tersebut dibagikan secara daring juga melalui laman media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini yang pertama adalah pengguna sosial media aktif, kemudian pernah membeli minimal salah satu dari merek sepatu lokal yang menjadi objek penelitian, kemudian pernah melihat konten pemasaran di laman media sosial merek sepatu lokal yang menjadi objek penelitian ini. Adapun ukuran sampel yang didapat, yakni sebanyak 181 responden. Setelah kuesioner disebar, didapat data berupa profil responden, mayoritas laki-laki dengan usia 18-25 tahun, berdomisili di Jabodetabek dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa, kemudian pengeluaran bulanan di luar angsuran cicilan investasi atau kredit, yakni sebesar lebih dari 2 juta rupiah, frekuensi membeli sepatu lokal dalam 3 tahun terakhir, yakni sebanyak 1-2 kali, kemudian tempat yang dipilih untuk membeli produk sepatu lokal, yakni melalui pasar papan daring atau e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dan rata-rata pengeluaran dalam berbelanja produk sepatu lokal, yakni berkisar antara 250.000 hingga 500.000. Kemudian kita masuk ke pengujian instrumen. Yang pertama ada uji validitas, di mana pengujian validitas konstruk dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Confirmatory Factor Analysis atau CFA menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Pengujian dilakukan kepada 50 orang responden penelitian. Berdasarkan hasil pengujian nilai Standardized Loading Estimate,
Sebagian besar item pernyataan kuesioner memiliki nilai loading factor di atas 0,5. Dengan demikian dapat dikatakan instrumen penelitian ini mayoritas valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan melihat nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel. Dari hasil penghitungan, masing-masing variabel dan item di dalamnya memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas dan instrumen tersebut dapat diandalkan untuk selanjutnya dilakukan penyebaran. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa terdapat beberapa item yang memiliki nilai CR-skewness di luar dari rentan angka minus 2,58 sampai dengan 2,58. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal secara multivariat. Berdasarkan penghitungan statistik deskriptif, diketahui bahwa nilai standar deviasi ketiga variabel dalam riset ini memiliki nilai di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari responden termasuk ke dalam kategori data yang variatif. Berdasarkan hasil pengujian korelasi Pearson, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai yang positif. Artinya, ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat pengaruh yang positif antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, di mana dari 3 hipotesis, 2 diantaranya terdukung dan terdapat 1 hipotesis yang tidak terdukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kegiatan pemasaran media sosial atau social media marketing effort berpengaruh positif secara langsung pada ekuitas merek. Lalu yang kedua, kegiatan pemasaran melalui media sosial tidak berpengaruh secara positif terhadap perilaku konsumen. Lalu yang ketiga adalah ekuitas merek memediasi hubungan antara kegiatan pemasaran media sosial terhadap perilaku konsumen. Adapun implikasi manajerial yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini, yang pertama adalah perusahaan harus mengupayakan konten yang dihasilkan mengandung unsur pembentuk variabel kegiatan pemasaran melalui media sosial atau social media marketing effort, seperti unsur hiburan, interaksi, trendy, kustomisasi, dan getok tular elektronik. Karena hal tersebut terbukti mampu meningkatkan ekuitas merek di mata konsumen. Kemudian implikasi manajerial yang kedua, perusahaan dapat memberikan informasi yang berguna dan relevan bagi konsumen dan memberikan pelayanan yang baik dengan cara melakukan interaksi dengan konsumen agar tercipta pengalaman yang positif bagi diri konsumen dalam mengakses laman media sosial milik perusahaan. Lalu yang ketiga, perusahaan disarankan untuk selalu melakukan pengukuran terhadap praktik kegiatan pemasaran yang telah mereka lakukan di laman media sosial. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membantu perusahaan dalam merumuskan metode yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran yang diinginkan. Indikator seperti kesadaran merek dan citra merek perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja pemasaran perusahaan di media sosial. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah penelitian ini hanya meneliti praktik dari kegiatan pemasaran media sosial beberapa merek yang bergerak di industri fashion. Maka dari itu, hasil yang dapat digeneralisir dari penelitian ini adalah yang berkaitan dengan praktik kegiatan pemasaran media sosial beberapa merek yang menjadi objek penelitian ini semata. Kemudian yang kedua, dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yakni ekuitas merek sebagai variabel penghubung yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dari hasil kegiatan pemasaran di media sosial. Lalu yang ketiga, pada penelitian ini belum menyertakan sosial demografi sebagai salah satu variabel terpisah yang mempengaruhi ataupun memoderasi hubungan antara variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya, arahan riset mendatang. Yang pertama, peneliti dapat melakukan pengukuran mengenai praktik kegiatan pemasaran media sosial dalam industri lain, seperti industri yang menawarkan produk berupa jasa dan lain sebagainya, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil yang didapat terkait pengaruh kegiatan pemasaran media sosial pada ekuitas merek dan perilaku konsumen.
Lalu yang kedua, peneliti dapat menambahkan variabel ataupun dimensi lain yang dapat berkontribusi dalam menjelaskan ekuitas merek sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari kegiatan pemasaran media sosial. Kemudian yang ketiga, peneliti dapat menyertakan faktor sosial demografi sebagai salah satu variabel yang memoderasi hubungan antara variabel-variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian. Diharapkan dengan disertakannya variabel lain seperti sosial demografi dapat membantu untuk mengetahui lebih dalam apakah terdapat perbedaan yang ditimbulkan dari kegiatan pemasaran media sosial berkaitan dengan faktor sosial demografi tertentu. Sekian presentasi dari saya, semoga penelitian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.